Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kerja kelompok pada hari ini. Salawat berserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Ibu Fatimah Wali, dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang ijtihad sumber ajaran ketiga. Baiklah, sebelum kita memasuki materinya, saya memperkenalkan nama saya dan nama teman-teman kelompok saya. Yaitu nama saya Fuad Rayasin sebagai moderator sekaligus pemateri, dan pemateri yang kedua yaitu dibawakan kepada saudari Rizkayanti, dan yang ketiga saudari Windy Nadira, dan penutup yang diakhiri oleh saya sendiri yaitu Fuad Rayasin. Baiklah, kita memasuki materi pertama yaitu pengertian ijtihad. Nah, ijtihad adalah menurut bahasa ialah mengarahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk memperoleh sesuatu. Nah, dalam kaitan ini pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasarnya melalui pemikiran penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ijtihad menurut definisi usul fikih atau ahli fikih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seseorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syarak, dan hukum syarak menunjukkan bahwa ijtihad berlaku di bidang fikih. Nah, bidang fikih, bidang hukum yang berkenan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan rizari. Nah, pengertian di atas menjelaskan, memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil yakni Al-Quran dan hadis. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita sampaikan kepada pemateri yang kedua yaitu saudari Rizkayanti. Untuk Rizkayanti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh saudara Fuad Rayasin. Bagian B, hukum ijtihad dan pahalanya. Apabila seseorang telah mencapai tingkat mujtahid yang belum memperoleh apa yang diijtihadkan, dianggap sah bertaklid kepada mujtahid lain yang lebih terpercaya, baik mujtahid yang telah tiada maupun yang masih ada. Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fakta. Adapun mengikutinya karena mendapat seseorang sepeninggalan Rasulullah SAW,
bukan merupakan hujah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Sebagai imbalan jeripayah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala. Akan tetapi kalau ijtihadnya tepat dan benar, ia akan dapat pahala ganda. Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala, dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat 1 pahala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu memasuki materi selanjutnya, yaitu adalah bagian C. Nah, saya akan menjelaskan syarat-syarat ijtihad. Yang pertama itu mengetahui bahasa Arab, dan yang kedua yaitu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, dan yang ketiga mengetahui letak ijma dan khilaf, dan yang keempat memiliki pengetahuan memadai tentang Al-Sunnah. Dan ada pun syarat-syarat yang lainnya yang saya sebutkan cuma ini. Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dengan baik sangat diperlukan seorang mujtahid, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Keduanya merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga tidak mungkin seorang bisa mengistinbatkan hukum Islam tanpa memahami bahasa Arab dengan baik. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengetahui tentang Al-Quran, mendalam tentang Al-Quran dengan segala ilmunya yang terkait dengannya. Ini sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, sebab Al-Quran merupakan sumber hukum syara, sehingga mustahil bagi seorang yang ingin menggali hukum-hukum syara tanpa memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Dan yang keempat, kenapa memiliki pengetahuan memadai tentang Al-Sunnah? Sebab Al-Sunnah merupakan sumber utama hukum syara di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasannya. Pengetahuan yang terkait dengan Al-Sunnah ini yang terpenting antara lain mengenai dirayah dan wirayah, asbabul wurud, dan al-jar' wa ta'dil. Nah, itu adalah tadi materi bagian C. Selanjutnya memasuki materi yang keempat, yaitu bagian D yang disampaikan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy saya sampaikan. Saya persilahkan. Bagian D, metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Metode atau cara berijtihad adalah: A. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. B. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain. Hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. C. Istidlal ialah menetapkan dalil suatu peristiwa. D. Musalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. G. Urf adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami. Jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.